Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semuanya, di sini ada kulkas dua pintu ya. Jadi ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang masalah kulkas dua pintu yang tidak dingin, entah itu atas bawah nggak dingin. Kemudian masalah ada pengeblokan bunga es ya. Itu semuanya saya akan bahas di sini dan saya akan menjawab di video kali ini teman-teman ya. Jadi yang nggak kejawab mungkin ini jawaban dari video saya teman-teman ya. Oke, sekarang cara memperbaiki sebuah kulkas dua pintu itu sebenarnya cukup mudah ya. Tergantung bagaimana cara kita menganalisa kerusakan pada kulkas dua pintu teman-teman. Oke, di sini saya jelaskan satu persatu ya. Kita cek di bagian kipasnya terlebih dahulu. Kipasnya di sini berputar atau tidak. Kemudian kalau misalkan berputar itu pasti ada udara ya dari bagian kisi-kisi, dari lubang-lubang kisi dari evaporator ini teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak ada udara sama sekali, otomatis kulkas ini nggak bisa beku teman-teman ya, dan nggak bisa dingin. Nah, itu pastikan kipasnya berputar atau tidak teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian mesin kompresor, teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba nyalakan dulu untuk flashnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini sudah nyala untuk flashnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, teman-teman ya. Nah, di bagian mesin kompresor di sini kan ada yang namanya overload dan juga ada yang namanya relay, teman-teman. Jadi kalau misalkan kulkas dua pintu kalian itu nggak dingin, coba kalian cek kipasnya itu berputar atau tidak. Yang pertama ya, kalau misalkan kipas nggak berputar, kalian coba cek di bagian kipasnya, di bagian dinamonya, itu pasti ada yang bermasalah atau kalian bisa ganti. Nah, kemudian di bagian mesin kompresor ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kipas sudah jalan tapi di bagian mesin kompresor nggak jalan, otomatis kulkas nggak bisa dingin ya. Karena yang menggerakkan kulkas ini ataupun yang mendinginkan kulkas ini ya itu dari mesin kompresor yang hidup teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak hidup ya otomatis kulkas nggak bisa hidup karena mesinnya pun juga nggak hidup teman-teman. Maka dari itu kalian cek yang kedua itu di bagian mesin kompresor, kalian pastikan dulu apakah mesin kompresor ini hidup atau tidak. Kalau misalkan nggak hidup, kalian bisa cek di bagian overload dan juga relaynya teman-teman ya. Karena relay ini sifatnya ya seperti screen ataupun MCB ya. Jadi ketika ada ketika ada ampere tinggi ataupun ada tegangan arus yang jelek atau apa, kemudian mesin kompresor bermasalah, maka overload ini akan memutus arus ke bagian mesin kompresor. Jadi seperti itu. Jadi dia akan memutus teman-teman. Maka dari itu kalian coba cek di bagian overload dan juga relaynya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba buka dulu teman-teman ya. Jadi setiap mesin kompresor tuh pasti ada rumah overload dan juga relaynya. Oke, di sini kita akan coba buka. Nah, ini kita congkel aja teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa kelihatan teman-teman ya. Oke, di sini saya coba dekatkan. Nah, di bagian atas karena di sini overloadnya itu ada di bagian bawah, kemudian di bagian atas itu di bagian relay teman-teman ya. Jadi kalian yang harus kalian cek itu keduanya teman-teman ya. Apakah relay ini kocak atau tidak? Biasanya kalau relay itu kalau udah kocak itu bimetalnya udah pecah, kalian bisa ganti sesuaikan dengan pinnya. Kalau misalkan pin kanan ya kalian harus beli pin kanan. Kalau misalkan pin kiri kalian harus beli pin kiri. Nah, kalau misalkan overload, nah ini overload ini bisa kalian menggunakan test pen teman-teman ya, dengan apakah strupnya ada atau tidak. Kalau misalkan nggak ada berarti overloadnya udah bermasalah teman-teman, atau overloadnya udah retak. Nah, itu kalian bisa ganti aja untuk overload yang udah seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini karena di sini karena di sini mesin kompresor sudah nyala, berarti di sini kita nggak perlu yang namanya ganti overload dan juga relay karena mesin kompresor ini sudah hidup teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai dari pengeblokan bunga es ya. Jadi ini bisa juga pengeblokan bunga es ini bisa juga kulkas menjadi tidak dingin ya, atau dingin tapi tidak bisa beku teman-teman ya. Jadi artinya seperti ini.
Kalau misalkan ada pengeblokan bunga es, otomatis bodi kulkas itu tetap panas teman-teman ya. Akan tetapi di bagian freezer ataupun di bagian ruang pembekuan, di bagian pintu atas, ini pasti akan timbul bunga es ya di bagian area dinding freezernya. Nah itu pasti ada. Tapi kalau misalkan masih 1 hari, gejala 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini masih belum muncul. Akan tetapi ciri-cirinya nanti kalau misalkan ada pengeblokan, itu pasti di bagian pintu bawah itu terasa tidak dingin. Itu yang pertama teman-teman. Tapi nanti setelah 3 hari ke depan, nanti otomatis di bagian atas juga nggak ikut beku teman-teman ya, artinya dingin saja seperti itu. Nah, bagaimana solusinya ketika terjadi pengeblokan bunga es? Nah, ini banyak penyebabnya teman-teman ya. Jadi kalian harus buka dulu di bagian cover. Nah, ini harus kalian berani ya. Jadi kalian harus berani. Nah, di sini posisi kulkas dalam posisi nyala, tapi kalau misalkan kalian memperbaiki, jadi kalian harus mematikan teman-teman ya. Nah, karena di sini ya saya udah tiap hari menangani seperti ini, jadi saya tahu selanya teman-teman. Tapi kalau masih pemula, kalian bisa matikan untuk kulkasnya. Oke, yang pertama di sini kipasnya kan sudah hidup, berarti di sini aman dan nggak perlu kita ganti teman-teman ya. Jadi banyak tuh kemarin asal ganti aja sensor defrost, kemudian timer dan segala macam teman. Tapi hasilnya nggak, tetap ada pengeblokan bunga es dan juga kulkas masih tetap tidak dingin. Nah itu analisanya berarti salah teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba buka dulu. Nah kita tarik ya, karena di sini kan ada apa ya, ada sekun lah, ada kancingan teman-teman ya. Jadi kita perlu buka. Oke, di sini saya akan coba buka terlebih dahulu untuk cover yang paling belakang ya. Oke, di sini udah kebuka. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan. Mudah-mudahan video ini kalian pahami teman-teman ya, karena ini kuncinya teman-teman ya. Jadi masalah memperbaiki sebenarnya cukup mudah banget ya. Cuman yang sulit ya itu tadi, cara menganalisanya itu tepat atau tidak ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini sudah kebuka ya. Oke, kita taruh aja seperti ini. Oke, yang pertama, jika terjadi pengeblokan bunga es itu kalian cek ya. Yang pertama, kipasnya berputar atau tidak. Karena di sini kipasnya udah berputar berarti nggak ada kerusakan di bagian kipas ya. Kemudian kalian bisa lihat juga apakah di sini di bagian evaporator itu full bunga es atau tidak ya. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan bunga es di bagian evaporator ataupun di bagian freezer ini full bunga es, berarti freon aman teman-teman ya. Kecuali di bagian ujungnya saja teman-teman. Jadi di bagian ujung atau hanya separuh aja teman-teman ya. Jadi biasanya kan ada di bagian ujung saja yang ada bunga esnya, tetapi ke bawah dia nggak ada. Nah itu tanda-tandanya freon kulkas itu habis teman-teman ya. Nah karena di sini semuanya nggak ada masalah, kemudian juga di bagian kipas, yang pertama itu kita cek di bagian kipas, karena di sini kipasnya nggak ada bermasalah, berarti kita coba cek di bagian sensor defrost ataupun di bagian fuse-nya ya. Nah ini berlaku ketika ada pengeblokan bunga es, tetapi kalau misalkan nggak ada, ini nggak perlu kalian ganti apapun teman-teman ya. Nah di setiap kulkas itu kan sensor defrost ataupun heater itu pasti kan berbeda-beda ya. Ada yang kapsul, ada yang model kotak ya. Nah ini kalian cukup mudah pahami teman-teman ya. Kalau misalkan sensor defrost atau yang kotak itu pasti menggunakan timer. Dan jika sensor defrost ini menggunakan kapsul itu pasti menggunakan PCB, tidak menggunakan timer teman-teman ya. Kemudian yang menyebabkan pengeblokan bunga es itu bisa terjadi karena heater teman-teman ya. Karena di sini untuk kulkas LG heaternya ada 2 teman-teman ya. Itu kalian bisa perhatikan LG kulkas 2 pintu merek LG itu ada 2, ada di bagian bawah dan juga ada di atas. Nah ini sama-sama menggunakan elemen sebenarnya teman-teman ya. Jadi elemen itu udah dilingkari di bagian evaporator. Yang kedua dia di bagian bawah, elemen seperti pemanas magicom lah kayak gitu. Nah kemudian di sini di bagian pintu bawah ketika ada pengeblokan udah pasti tidak dingin teman-teman ya.
Nah, karena di sini hanya contoh bagaimana cara menganalisa, makanya di sini saya akan contohkan seperti apa teman-teman ya, bagaimana cara menganalisanya. Nah, mungkin di sini kalian bisa paham teman-teman ya, bagaimana cara menganalisa. Yang pertama itu kalian bisa cek kipasnya berputar atau tidak. Kemudian mesin kompresornya itu hidup atau tidak ya. Kalau misalkan nggak hidup ya kalian bisa cek overload dan juga relaynya. Nah, kemudian ketika kompresor hidup, kipas hidup tetapi tidak dingin ataupun dingin tapi tidak bisa beku, kalian coba cek di bagian freshernya apakah ada pengeblokan bunga es atau tidak ya. Kalau ada pengeblokan bunga es berarti ini berhubungan dengan sensor defrost, fuse, heater, dan juga saluran pembuangan. Yang terakhir, kalau misalkan menggunakan timer, kalian cek timernya. Akan tetapi jika menggunakan PCB, kalian coba cek di bagian PCB-nya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir di sini ya untuk masalah pengaturan suhu yang kulkas 2 pintu yang bagian bawah. Jadi ini untuk kulkas LG teman-teman ya. Sebenarnya di sini sudah pernah berkali-kali saya bahas ya masalah pengaturan suhu. Nah, jadi kalau misalkan kita setting di angka 4 seperti ini, otomatis udara yang mau ke bawah itu lebih sedikit teman-teman ya. Nah, ini saya coba buka ya. Ini kan nomor 4, ini saya coba pindahkan sampai mentok ya. Jadi sampai minus. Di sini kalian bisa lihat, di sini lubangnya lebih besar daripada kita putar ke arah 4 ya. Nah, kita coba putar nih ke arah 4 full. Nah, itu sedikit ya. Tapi kalau misalkan kita kecilkan di bagian fresher, berarti udara yang menuju ke bawah ini lebih besar teman-teman ya. Jadi jangan sampai keliru nih. Di atas dibesarin, di bawah juga dibesarin, ya percuma. Di bagian bawah juga nggak terlalu dingin karena sirkulasi pendinginan tuh dari atas menuju ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video